Shalom Bapak Ibu dan umat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini kita mau bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus hingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti doa keluarga pada hari ini. Sebelum memulainya, mari kita bersaat teduh sejenak. Masih di dalam rangka bulan keluarga, kita mau bersyukur Tuhan mengaruniakan kita keluarga yang terus dapat mensupport karir kita ataupun support dikala kita sedang susah atau sedang sakit. Saat ini kita mau undang Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita bersekutu mengawali hari-hari ini ke depan untuk lebih baik lagi. Mari kita menyanyikan lagu KJ 17 Tuhan Al-Hadir. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memelihara kami hari demi hari dan kami terus merasakan kasih penyertaan Tuhan. Hari ini kami masih dapat bangun pagi, merasakan udara yang segar dan kami tak henti-hentinya bersyukur untuk semua anugerah kesehatan, keluarga dan pekerjaan yang kami miliki. Kami mau berdoa untuk mereka yang kurang beruntung, yang saat ini sedang mengalami sakit atau kerugian materi ataupun yang tidak mempunyai pekerjaan di masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan terus tetap beserta mereka sehingga mereka tidak patah semangat tapi mempunyai semangat hidup untuk percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka di situasi yang sulit ini. Melalui doa keluarga ini kami mohon agar kami selalu diingatkan dan selalu dikuatkan. Kami mau serahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita di awal bulan November ini kembali boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah dalam doa keluarga GKI Delima. Di bulan November ini, di bulan ke-11 di tahun 2020, saya mengajak kita menghayati, merenungkan rangkaian tema Damai Sejahtera Kristiani. Di dalam jadwal-jadwal saya akan membawakan seri minggu pertama hari ini nanti Hidup dalam Damai Sejahtera. Yang kedua Allah Sumber Damai Sejahtera. Minggu ketiga 10 November mengamalkan damai sejahtera, dan yang keempat tanggal 24 November bertepatan dengan Minggu Kristus Raja menyambut Advent. Saya memilih tema Kristus Sang Raja Damai. Mari Bapak Saudara kita buka Alkitab kita untuk merenungkan tema hidup dalam damai sejahtera. Diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5.
Roma 5 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada dalam benak kita, dalam bayangan kita ketika kita mendengar kata hidup dalam damai sejahtera? Pada umumnya orang memahami kata damai artinya hidup tenang, hidup tentram, rukun, tidak ada permusuhan. Yaitu secara umum akan seperti itu. Sedangkan kata sejahtera artinya hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan, tidak ada kesulitan, tidak ada tekanan. Dan umumnya memang terkait dengan kehidupan materi atau duniawi. Berangkat dari pemahaman umum tersebut, maka orang hidup dalam damai sejahtera sangat dirindukan oleh setiap orang dan terus dicari. Kenapa demikian, Bapak Saudara? Kenapa hidup seolah-olah tidak punya masalah dan bebas dari segala kesulitan dan penderitaan? Namun pada kenyataannya kita tahu semua manusia pasti memiliki persoalan atau masalah di dalam hidupnya. Entah dia orang tua atau sudah masih dewasa, masih anak-anak pun juga semua punya masalah, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, semuanya bahkan memiliki kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ingat bulan lalu segala kesulitan kehidupan manusia di dunia ini dalam iman Kristiani disebabkan oleh kejahatan manusia, oleh perbuatan dosa pertama manusia, sehingga manusia mula-mula yang penuh dengan kemuliaan Allah akhirnya harus terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah dan tinggal di bumi ini, dunia yang fana dan bisa mengalami kematian sampai anjal menjemput dari debu kembali kepada debu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merunut dari situ, maka sebenarnya kebutuhan paling utama dan yang pertama dari manusia berdosa adalah berdamai dengan Allah, dirukunkan kembali dengan Allah. Dan inilah damai yang sebenarnya sudah dinyatakan, dilengkapkan di dalam karya Kristus. Kalau dalam konsep perjanjian lama, diperdamaikan dengan Allah itu harus melalui imam. Imam yang akan memperdamaikan dalam ibadah ritus pengorbanan juga harus mendamaikan dirinya dulu. Dan itu semua yang juga sudah dilakukan di dalam Yesus yang rela memberikan dirinya, hidupnya untuk menjadi korban pendamaian. Sehingga setiap orang yang percaya bahwa Kristus sebagai pendamaian itu, mereka beroleh pendamaian dengan Allah. Itulah yang dinyatakan oleh Paulus dalam perikop yang kita baca pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Iman keyakinan kepada Kristus sebagai pendamaian itu yang membuat kita bisa merasakan hidup damai sejahtera dengan Allah karena penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Ini yang pertama dan utama, karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Bahkan ketika pengampunan sudah diberikan, betapa rapuhnya manusia sehingga mereka pun masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga seringkali ada perasaan-perasaan yang membuat orang menjadi mengalami ketakutan, kecemasan, bahkan ketegangan, sehingga hidupnya menjadi tidak damai. Itu juga dialami oleh Paulus ketika dia terus mengingat bagaimana kehidupan masa lalunya yang adalah seorang penganiaya jemaat. Namun dengan iman keyakinannya kepada Kristus yang sudah menyelamatkan manusia, bukan hanya dia merasakan damai sejahtera, tetapi lebih daripada itu, dia meyakini bahwa dia mendedikasikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Dan pada kenyataannya dia mengalami banyak sekali persoalan-persoalan. Masa lalunya juga menjadi hambatan untuk dia melayani Tuhan sehingga mengalami banyak penolakan. Bahkan dia juga bukan hanya mengalami penolakan, tetapi dia harus ditangkap, dipenjarakan karena pemberitaan Injil yang dia lakukan yang memberitakan tentang Kristus. Apa yang saya ajak ingin katakan bagi saudara, ternyata ketika menjadi orang Kristen, orang yang bertobat, bahkan sudah melayani Tuhan, bukan berarti tidak punya masalah. Bahkan kita lihat masalah itu datang bertubi-tubi, terus mencecar hidup Paulus. Menariknya bagi saudara, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ketiga dan selanjutnya, justru itulah sebuah kemegahan ketika dia dalam kesengsaraan untuk memberitakan Injil itu menjadi sebuah proses bagi dia untuk semakin merasakan damai sejahtera Allah. Apa poin yang saya ajak untuk kita perhatikan Bapak Saudara? Dikatakan bahwa setiap persoalan kesulitan itu justru menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus tadi di ayat pertama mengatakan bahwa karena iman kita kepada Kristus, kita bukan hanya beroleh keselamatan tetapi kita juga akan beroleh kemuliaan. Ayat yang kedua ya, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bukan hanya diperdamaikan, bukan hanya diampuni dosa-dosa kita, tetapi kita kembali dipulihkan sebagai umat ciptaan Allah yang sempurna, yang hidup bersama-sama dengan Allah nanti dalam kekekalan. Inilah pengharapan orang percaya yang padahal kenyataan hidup di dunia ini penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan, tetapi pengharapan itu yang menjadikan pegangan sehingga mereka bukan hanya bisa tekun hidup dalam imannya, bertahan dalam setiap kesulitan yang ada, tetapi bahkan itu menjadi kesempatan bagaimana dia terus bisa berpengharapan di dalam Kristus. Apa dasarnya Bapak Saudara? Paulus menegaskan di ayat yang kelima tadi bahwa Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita bukan karena kekuatannya, kehebatan, kemampuan, tetapi sudah disediakan Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan memampukan kita, yang akan menopang kita, sehingga dalam setiap kesulitan penderitaan yang kita hadapi sebagai orang beriman di dunia ini, karena iman dan pengharapan kita akan kemuliaan dan keselamatan itu menjadi dasar bagi kita bukan hanya berdamai, tapi juga terus bisa memiliki, bahkan juga bisa membagikan damai sejahtera itu. Dengan demikian Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, hidup dalam damai sejahtera Allah secara Kristiani yang utama adalah kita hidup berdamai dengan Allah. Ini adalah suatu keadaan objektif bagi orang yang dinyatakan benar oleh Allah sebagai anugerah melalui karya penebusan Kristus yang memberikan perdamaian dari segala dosa-dosa kita. Yang kedua, Bapak Saudara, kondisi pendamaian itu tidak membuat kita lepas
dari segala kesulitan dan penderitaan, namun segala kesulitan dan penderitaan itu bukan membuat kita menjadi terpuruk, tetapi sebaliknya kita harus menjadi semakin kuat dan teguh karena kita memiliki Roh Kudus yang menolong kita untuk terus bisa hidup dalam damai. Apa artinya, Bapak Saudara? Artinya orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah itu tetap memiliki masalah, tetap menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan dalam hidupnya, tetapi justru itu menjadi kesempatan bagaimana dia melihat, merasakan Allah terus hadir, Allah terus berkarya di dalam hidupnya dan di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya hal ini mudah untuk didengarkan, disampaikan secara teoritis, tetapi tidak mudah ketika kita menerima, menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Ketika orang-orang yang kita kasihi harus dipanggil pulang di saat kita masih membutuhkan keberadaan mereka, di saat kita lagi sayang-sayangnya, di saat kita mempunyai banyak rencana untuk ditempuh, diraih bersama orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana kita tetap bisa merasakan damai kalau pekerjaan masih belum didapatkan, padahal anak harus terus makan, sekolah pun harus tetap dilakukan di tengah segala keterbatasan ekonomi. Dan itu semua seringkali membuat situasi dalam keluarga rumah tangga penuh dengan ketegangan. Kemarahan, emosi yang tidak terkendali pun seringkali juga bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara, saya mengajak kita kembali bersyukur karena kita diingatkan bahwa sumber damai sejahtera kita adalah Kristus yang sudah memberikan hidupnya. Ini adalah yang utama dan pertama sudah dinyatakan dalam hidup kita. Bersyukur kita hidup di zaman anugerah Yesus sudah hadir. Sebelum zaman Yesus, betapa repotnya orang kalau mau merasakan damai sejahtera Allah. Harus membawa lembu, harus membawa kambing, dan seterusnya. Kita cukup datang dalam doa kepada Tuhan, mengakui, menyesali segala dosa pelanggaran kita. Mungkin kita baru saja berantem dengan suami atau bertengkar dengan pasangan kita. Mungkin kita baru saja memukul anak kita. Atau sebaliknya, anak juga membantah orang tuanya, bahkan berani mencaci orang tuanya. Itu hal-hal yang memang mungkin bisa terjadi karena kondisi yang tidak mudah yang sedang kita hadapi. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk benar-benar kembali menyadari, bersyukurlah. Karena ada sumber damai sejahtera yang sebenarnya sudah ada dalam hati kita, dan ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menghayati bahwa damai sejahtera itu menjadi modal bagi kita untuk mewujudkan kehidupan damai. Dan itu dimulai dari keluarga di mana kita berada. Kemudian tempat kita melayani bersama-sama, tempat di mana kita bekerja, bersosialisasi, bermasyarakat, dan seterusnya. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari mulai hari ini kita kembali terus bukan hanya bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan, bersukacita, merasa beruntung, tetapi mari kita juga hadapi, sikapi setiap kesulitan itu menjadi kesempatan untuk kita benar-benar mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kesulitan dan penderitaan menjadi kesempatan untuk kita benar-benar merasakan kuasa pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita masuk dalam saat teduh. Bapa di surga, kami menyadari di tengah segala persoalan kesulitan hidup kami sebagai orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen, kami pun masih seringkali jatuh dalam situasi-situasi yang menimbulkan ketidakdamaian. Mungkin karena emosi yang tidak terkendali, mungkin karena tidak tahan menghadapi segala ujian ataupun pencobaan kehidupan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami boleh diingatkan bahwa sumber utama damai sejahtera,
sudah ada di dalam hati kami ketika kami mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah diperdamaikan dengan Allah, memiliki jaminan keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Kristus. Kiranya itu menjadi dasar bagi kami terus menyadari hidup kami harus hidup dalam damai sejahtera. Dan segala kesulitan, persoalan, penderitaan hidup menjadi sarana bagi kami untuk menguji iman, ketaatan, dan kesetiaan kami. Kiranya Roh Kudus terus menolong. Dalam Kristus kami berdoa. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, kami terus ingin berdoa bagi pandemi dunia. Kami bersyukur untuk orang-orang yang sudah Kau sembuhkan dari COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang positif terkena COVID-19, baik yang tanpa gejala, gejala ringan maupun sedang. Tuhan, tolonglah mereka dalam menjalani isolasi, perawatan, dan pengobatan. Karuniakan kepada mereka keyakinan dalam berobat dan hati yang tenang yang akan membantu kesembuhannya. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang dirawat dalam keadaan serius. Sembuhkanlah mereka Tuhan, jangan biarkan mereka terhilang. Berikan kesempatan mereka mengenal Engkau, penebus yang hidup. Kami juga berdoa, berikan hikmat-Mu bagi para pemimpin agar memutuskan kebijakan terbaik bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kami berdoa juga bagi orang tua yang renta, pekerja medis yang berpeluh lelah, mengabdikan diri, melayani, merawat yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang berduka karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Tuhan terus jagai dan lindungi, mampukan mereka melakukan pekerjaan dan kekuatan jasmani dan rohani dari Tuhan. Dihindarkan dari berbagai penyakit. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami mengerti pikiran kami dan segala kegelisahan hati kami. Kami memohon. Dan juga kami berdoa untuk vaksin. Bapa Sorgawi, kami bersyukur banyak negara yang sudah mengalami kemajuan dalam uji coba menemukan vaksin. Kami bersyukur untuk kerjasama antar negara yang memungkinkan nantinya vaksin dapat distribusi dan diberikan kepada masyarakat banyak, khususnya tenaga kesehatan dan penduduk dengan potensi menghadapi penularan terbesar. Bapa, di tengah kondisi ini kami memohon tuntunan dan pengendalian-Mu agar semua proses penemuan vaksin di seluruh dunia termasuk di Indonesia berjalan dengan memenuhi semua tahapan secara sempurna dan tidak terburu-buru. Karena terdesak aneka kepentingan lainnya, kami juga memohon kiranya tidak ada permainan harga dalam penjualan vaksin, agar seluruh rakyat Indonesia dan seluruh warga dunia dapat terjangkau vaksin yang sama dengan baik. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan dunia dan Indonesia dalam pandemi ini. Pulihkanlah kami, berilah kami taat, menanti dengan sukacita dan dengan ketekunan dan kegigihan, berdisiplin diri dalam penderitaan dan kesukaran yang Engkau izinkan kami alami ini. Tuntunlah kami hari demi hari, karena kami percaya harapan kami kepadamu tidak sia-sia. Kepadamu kami berdoa dan berserah. Umat Tuhan diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi. Ya Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Umat Tuhan terkasih, melalui doa keluarga hari ini, semoga keluarga kita dapat terus merasakan damai dan sukacita
dapat saling mengerti dalam suka dan duka. Seperti lagu yang akan kita naikkan dari PKJ 286, Keluarga yang Damai. Pada dikasih Tuhan, mari kita terus lanjutkan hidup kita dengan penuh sukacita, dan dengan segala kesulitan yang ada, kita yakin bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita dan memampukan kita untuk terus merasakan damai sejahtera. Untuk itu kini terimalah berkat Tuhan. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati sepikirlah engkau dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.